Selesai kita sholat, membaca 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, dan digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Itu hadis pertama. Ada hadis yang kedua, Nabi mengajarkan kepada umatnya 10-10. Tasbih subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Dikali 5 sama dengan 150. Ditambah dengan 100 ketika mau tidur. Jadi ketika mau tidur, Nabi menganjurkan, Nabi memerintahkan agar umatnya kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ditambah 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai syai'in qadir menjadi 100. 100 ditambah 150 sama dengan 250. 250 tersebut kalau dihitung pahalanya, Allah menyiapkan pahala dikalikan dengan 10, sehingga kalau kita membaca 250 zikir tersebut, maka sama nilainya. Kita dikasih oleh Allah nilai tambahan 2.500. Dari apa? 2.500 ampunan terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, wa yusannu, dan disunahkan ayyaqula ba'da salati subhi, hendaknya setelah selesai salat subuh, wa ba'da salatil maghribi, dan setelah selesai sholat maghrib, apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ada ya, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca. Jadi ada tambahannya biyadihil khair. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 marratin, 10 kali. Apa dasarnya? Mangqala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangqala qabla an yansarifa wa yuthna rijlahu min salatil maghribi was subhi. Siapa orang, jadi kalau ada siapa orang berarti mau laki-laki mau perempuan, mau tua ataupun muda. Siapa orang yang mengucapkan, ya, yang setelah selesai sholat maghrib dan setelah selesai sholat subuh, sebelum merubah kakinya. Jadi kalau setelah selesai sholat maghrib, setelah selesai sholat subuh, posisi kakinya tetap seperti tahiyat akhir begini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah udah begitu dah tuh.
Terus membaca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacanya 10 kali. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyr maratin kutiba lahu bi kulli wahidin asyru hasanatin. Setiap kali 1 kali bacaan maka Allah ganjar kita dengan 10 kebaikan. Kita baca tadi berapa kali? 10. Setiap sekali balik Allah kasih imbalan 10 kali. Jadi kita bacanya sekali, Allah ngasihnya 10 kali. Kalau 10 kali kita baca berarti 100 balasan kebaikan yang akan Allah berikan. Wa muhaita anhu asyru sayyiatin, dan diberikan ampunan ya, terhadap 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan Allah akan angkat bagi orang yang membaca sekali balik kalimat tadi 10 derajat. Masya Allah. Jadi kalau kita baca 10 kali berarti Allah berikan kita kebaikan 100, Allah berikan ampunan terhadap kejelekan 100, Allah angkat derajat kita 100 derajat. Wa kanat harzan min kulli makruhin. Tidak cukup itu, Allah akan menjaga min kulli makruhin, dari setiap hal, dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Allah akan jaga dari segala sesuatu yang kita tidak kehendaki. Allah akan jaga dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, yang kita benci. Sudah diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dijaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang kita benci. Wa harzan minasyaitonir rajim, dan Allah akan jaga dari godaannya setan, entah itu kesurupan, entah itu macam-macamnya lah, kaitannya dengan tuyul, dengan macam-macam hal, Allah akan jaga itu semuanya. Fadilah apa? Fadilah kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, ditambah dengan kita tidak merubah posisi kaki kita setelah sholat, dibacanya 10 kali. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Warawat Tirmidzi, dan adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nahwahu, sama semisal dengan la ilaha illallah yang biyadihi
wa huwa ala kulli syai'in qadir biduni zikri biyadihil khair. Akan tetapi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa di dalam hadisnya Rasul tersebut tanpa menyebut biyadihil khair. Jadi ada dua nih. Yang pertama, yuhyi walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam At-Tirmidzi. Nah, adapun Imam Ahmad, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Biyadihil khair itu maknanya bahwa kebaikan itu dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khaira akan kebaikan. Jadi kebaikan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terima kebaikan-kebaikan Allah setiap saat. Telinga kita masih berfungsi, itu kebaikan dari Allah, rahmannya Allah. Kita masih diberikan kesempatan umur, itu juga rahmannya Allah, kebaikannya Allah. Kita masih diberikan lancar, sehat semua anak-anak kita, keluarga kita, itu kebaikannya Allah. Kita berangkat kerja selamat, pulang sampai rumah selamat, itu juga kebaikannya Allah. Daleman-daleman kita masih berfungsi, usus masih menjalankan fungsinya, paru-paru masih menjalankan tugasnya, hati masih berfungsi sebagaimana mestinya. Itu adalah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semiskin-miskin kita termasuk orang yang kaya. Alhamdulillah, kebaikan Allah begitu luar biasa kepada kita. Kasih hidung sama Allah, lubangnya madepnya ke bawah, itu kebaikan-kebaikan Allah yang sudah diatur. Bulu mata kita, rambut bulu mata, numbuhnya tidak seperti numbuhnya rambut yang ada di kepala. Masya Allah. Alangkah repotnya kita kalau rambut kepala motong, dipangkas rambut. Mau ngapain, Pak? Mau potong alis begitu. Alhamdulillah dari zaman kita kecil sampai sekarang nih, ya begini-begini aja alis kita, Masya Allah. Itu kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebaikan Allah luar biasa setiap saat, setiap detik. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baca Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan nikmat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pelihara kami. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan keamanan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini enggak kemalingan. Itu Masya Allah. Makanya segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu kita puji Allah Subhanallah, Maha Suci ya Allah, Engkau yang menciptakan langit yang tiada duanya. Subhanallah, Maha Suci ya Allah, Engkau telah menciptakan bumi dengan hamparan, dengan tumbuh-tumbuhan yang ada. Masya Allah. Di sini terang, di depan hujan, itu kan luar biasa kemahasuciannya Allah. Oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali kita harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli, atas setiap halin, keadaan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, segenting apapun masalah kita harus alhamdulillah. Nah, ini belajar untuk mengolah hati. Kalau dapat duit ngomong alhamdulillah gampang.
Tapi kalau kesandung ngomong alhamdulillah, nah itu yang luar biasa. Kita kejedot ngomong alhamdulillah jarang. Setelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, cuman kejedot dan alhamdulillah kagak ngapa-ngapa. Nah kan begitu. Jadi dibalik tidak enaknya yang kita terima ada maksud tujuan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita yang kadang kurang memahami, kurang mengerti tentang maksud dan tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita mau naik kereta, waduh ketinggalan. Tadi sih mama sih geranya dandanya lama bener, jadi ketinggalan kita kereta. Akhirnya kita harus beralih kepada kereta yang lain. Ternyata 10 menit kemudian dapat kabar relnya kereta yang kita tumpangi, salah satu lokomotifnya gerbongnya anjlok. Baru dari situ alhamdulillah, untung. Nah ujung-ujungnya kan untung-untung juga. Makanya alhamdulillah ala kulli halin. Ucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Yang awalnya ngerokok Samsu, tiba-tiba rokok Sampurna, alhamdulillah masih bisa beli rokok. Biasanya sehari dapat 3-4 mobil, ini cuma dapat 1 mobil, alhamdulillah dapat 1 mobil. Kan begitu. Misalnya biasanya 4-5 mobil, tiba-tiba Allah kasih sama sekali nggak ada mobil yang masuk tuh. Misalnya Pak Rahmat, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah keluarga sehat, alhamdulillah saya pulang nggak bawa duit, bini kagak marah, kan begitu. Jadi alhamdulillahnya banyak, alhamdulillahnya ketimbang resiko kita, banyak positifnya ketimbang negatifnya. Itu cara nyikapinya. Jangan sampai begitu ya. Biasanya 4-5 mobil nih, misalnya Pak Rahmat, tiba-tiba 1 mobil masuk. Tiba-tiba hanya 1 mobil, nyampe rumah banting kunci. Sial banget mah hari ini. Emang kenapa Pak? Cuman 1 yang mobil, itu juga rewelnya, naudzubillah. Akhirnya apa? Tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Ya. Jadi pahami, hayati pada saat Bapak mengucapkan alhamdulillah. Habis makan ngomong alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Engkau berikan hamba rizki sehingga hamba bisa makan rizkimu ya Allah. Meskipun hanya dengan sambal dan ikan asin. Itu udah ketahuan loh, ya nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Gara-gara nggak ada kerupuk ngomel. Padahal nasi ada, sambal ada, banyak yang ada ketimbang yang nggak ada. Justru yang dipermasalahkan yang nggak ada. Yang ada 3, yang kagak ada 1, ributnya masalah 1 yang tidak ada. Itu. Oleh karena itu, ala kulli halin alhamdulillah. Gitu. Yang hari ini dapat lemburan, alhamdulillah, bulan ini ada 3 jam lemburan. Jangan dah. Dikasih 3 salah, kagak dikasih apalagi, kayaknya Allah serba salah. Kan begitu.
Dikasih lemburan 3 jam, alhamdulillah. Gak dikasih lemburan, alhamdulillah. Emang segitu Allah ngasihnya. Dikasih lemburan, ngeluh juga. Bulan ini capek bener saya. Kalau dikasih lemburan jor-joran tuh, lemburannya dikurangin. Kagak kayak bulan kemarin. Bulan kemarin mah mantep. Bulan ini mah Masya Allah salah lagi. Bulan depannya kagak dikasih sama sekali. Apalagi bulan sepi. Bulan ini mah Masya Allah gitu. Kan begitu ya. Oleh karena itu, ala kulli halin, tiap keadaan, tiap situasi, tiap kondisi, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakula kadzalika ba'da sholatis subhi. Tadi membaca sholat setelah sholat subuh dan sholat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Dua-duanya ada hadisnya gitu. Setelah pada saat baca kalimat tersebut, setelah salam kaki kita jangan dirubah. Itu yang pertama. Yang kedua, disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ya Allah ajirni minan nar, lindungilah kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Selamatkanlah aku, lindungilah aku, selamatkan aku dari api nerakamu ya Allah. Itu 7 kali. Kalau bareng-bareng ni diganti na. Allahumma ajirna minan nar. Wa ba'dal maghrib, dan setelah sholat maghrib. Ada tambahannya. Kalau setelah sholat subuh, Allahumma ajirni minan nar. Kalau sendiri. Kalau rame-rame bareng-bareng jamaah sama istri, Allahumma ajirna minan nar. Setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah. Ada tambahannya itu. Allahumma inni as'alukal jannah. Baru Allahumma ajirni minan nar. Kalau sendiri. Kalau bareng-bareng, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar. Gitu ya. Itu kalau setelah sholat maghrib. Berapa kali? 7 kali. Apakah ada hadisnya? Ada. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shallaita subha," tatkala apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat subuh, qabla, punya syarat lagi. Kalau tadi syaratnya jangan merubah posisi duduk. Kalau ini punya syarat lagi. Apa syaratnya?
qabla an tatakallama ahadan minan nas, sebelum kita ngobrol sama orang lain. Jadi jangan ngobrol dulu, ya, jangan ngobrol dulu. Setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca dah tuh zikir-zikirnya sampai pada setelah baca Allahumma atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, kemudian membaca Allahumma ajirna minan nar, atau kalau setelah sholat maghrib Allahumma inna nas'alukal jannah, biasanya ada tambahannya wa na'udzubika min sakhatika wan nar, baru Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Itu sebelum kita ngobrol sama yang lain. Apa manfaatnya? Wallahu a'lam bishawab. Besok insyaallah adalah zikir yang terakhir, ditambah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini kalau bisa dihafal. Pendek doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Sangat pendek doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dicicil sehari 1 kotak, sehari 1 kotak, sehari 1 kotak, begitu. Insya Allah 7 hari lama-lama selesai. Dan doa yang paling mustajab, yang pertama adalah doa yang bersumber dari Al-Quran. Doa yang terbaik, doa yang terbaik, doa yang paling utama adalah doa yang sumbernya dari Quran. Yang kedua dari hadis Nabi. Yang ketiga dari para sahabat. Yang keempat dari para ulama, para kekasih-kekasih Allah. Yang kelima, doa yang kita inginkan dengan bahasa sendiri, ya. Mudah-mudahan jangan sampai lupa, meskipun sambil jalan usahakan untuk zikir. Itu saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah matiin lu maju? Udah.